Bayangkan sejenak dunia tanpa hiruk-pikuk ambisi, tanpa sorak-sorai kemenangan yang melukai hati orang lain. Sebuah dunia di mana kedamaian bukanlah ilusi, melainkan keseharian yang dirasakan oleh setiap jiwa. Dalam perjalanan kita yang penuh dengan gemerlap ambisi dan keinginan untuk memiliki lebih, Laozi mengundang kita untuk berhenti sejenak. Ia mengajak kita berjalan di jalan sunyi, jalan yang jarang dilalui, jalan kesederhanaan. Kehidupan modern kerap memuja keberhasilan yang terlihat, seperti tumpukan penghargaan, kekayaan, atau status sosial. Namun, Laozi dengan lembut mengingatkan kita bahwa di balik semua itu tersembunyi benih-benih ketidakpuasan, iri hati, dan persaingan. Ketika kita memuliakan kecerdasan, kita tak sadar tengah menyulut api ambisi. Ketika kita menempatkan harga tinggi pada materi, kita membuka pintu bagi keserakahan. Dan ketika kita memamerkan apa yang kita miliki, kita menciptakan kekacauan dalam pikiran orang lain. Bab 3 dari Tao Te Ching adalah sebuah peta. Ia menuntun kita menjauh dari jalan yang terjal dan penuh konflik menuju jalan yang lembut dan harmonis. Ini bukan sekadar ajaran tentang kepemimpinan, tetapi juga kebijaksanaan untuk menjalani hidup dengan cara yang selaras dengan alam. Di dalam setiap kata, terselip ajakan untuk melepaskan beban ambisi, menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, dan menciptakan harmoni tanpa paksaan. Laozi tidak menawarkan solusi instan atau jalan pintas. Sebaliknya, ia memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita bisa memimpin, tidak hanya orang lain, tetapi juga diri kita sendiri, dengan prinsip-prinsip alam yang sederhana namun mendalam. Dalam dunia yang selalu tergesa-gesa, ajarannya adalah pengingat untuk melambat, untuk menemukan kembali inti dari keberadaan kita. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin kesederhanaan membawa harmoni? Bab ini adalah jawabannya. Ia mengajak kita untuk memandang hidup dengan cara yang berbeda, untuk melihat bahwa ketertiban tidak lahir dari kontrol yang ketat, tetapi dari kebebasan yang dijalani dengan kesadaran. Sebuah pelajaran yang berakar pada kebijaksanaan kuno, namun relevan selamanya, seperti angin yang selalu tahu jalannya, tanpa perlu dipandu. Bagian 1. Menahan pujian yang berlebihan. Dengan tidak memuliakan orang-orang pintar, akan mencegah kedengkian dan persaingan. Di tengah masyarakat yang gemar memuja kehebatan dan kecerdasan, Laozi mengingatkan bahwa penghormatan yang berlebihan terhadap orang-orang pintar dapat melahirkan ketidakharmonisan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bagaimana penghargaan terhadap prestasi akademik, gelar, atau pencapaian tertentu menciptakan hierarki sosial yang tak kasat mata. Orang-orang yang diakui sebagai pintar atau unggul seringkali menjadi pusat perhatian, sementara yang lain terpinggirkan, menumbuhkan rasa iri hati dan persaingan yang tidak sehat. Namun, Laozi tidak bermaksud menentang kecerdasan atau bakat. Ia menyadari pentingnya keahlian dan pemahaman, tetapi ia menekankan bahwa memuliakan mereka secara berlebihan justru menciptakan jurang perbedaan. Dalam dunia di mana orang-orang berlomba-lomba menunjukkan keunggulan, kita sering lupa bahwa nilai sejati seseorang tidak hanya terletak pada apa yang terlihat, tetapi juga pada kontribusi yang tidak selalu mendapatkan pengakuan. Ketika pemimpin atau masyarakat terlalu fokus pada kecerdasan individu, mereka tanpa sadar mendorong orang untuk mengejar pengakuan, seringkali dengan mengorbankan prinsip moral atau hubungan antar individu. Persaingan yang dihasilkan tidak hanya merusak harmoni, tetapi juga menimbulkan tekanan yang berlebihan bagi mereka yang berusaha mengikuti standar yang diciptakan oleh pujian tersebut. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kepemimpinan, Laozi menawarkan pendekatan yang berbeda. Pemimpin bijaksana tidak memusatkan perhatian pada individu-individu tertentu sebagai simbol keunggulan, tetapi menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai sesuai dengan peran mereka. Dengan cara ini, masyarakat tidak terdorong untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik, tetapi bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai individu, kita dapat belajar dari ajaran ini
dengan menahan diri untuk tidak terjebak dalam budaya membandingkan diri dengan orang lain. Pujian yang tulus adalah hal yang baik, tetapi jika disertai dengan pengidolaan yang berlebihan, ia dapat merusak keseimbangan sosial. Sebaliknya, menghargai orang lain tanpa menempatkan mereka di atas pijakan yang terlalu tinggi akan menciptakan hubungan yang lebih setara dan sehat. Refleksi pribadi. Cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah penghargaan yang kita berikan kepada orang lain didasarkan pada dorongan tulus atau semata karena mereka dianggap lebih baik? Apakah kita terjebak dalam kebutuhan untuk diakui sebagai seseorang yang pintar, ataukah kita merasa cukup dengan menjadi diri sendiri? Kesimpulan dari bagian 1. Dengan tidak memuliakan orang-orang pintar secara berlebihan, Laozi mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Ketika kita menghargai setiap individu tanpa menciptakan hierarki, kita membantu mencegah kedengkian dan persaingan yang tidak sehat. Inilah cara untuk menciptakan harmoni, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, sebuah langkah awal menuju kedamaian sejati. Bagian 2. Menjauhkan diri dari harta berharga. Dengan tidak menghargai barang-barang berharga, akan mencegah timbulnya pencurian. Dalam kehidupan yang serba materialistik, barang-barang berharga seringkali menjadi simbol status, kekuasaan, dan kebahagiaan. Namun, Laozi mengingatkan bahwa memberikan nilai berlebihan pada benda-benda material justru dapat memicu keserakahan, iri hati, dan tindak kejahatan. Ketika sesuatu dianggap berharga, keinginan untuk memilikinya menjadi begitu kuat sehingga orang rela melanggar nilai moral atau hukum demi mencapainya. Makna mendalam. Menghentikan rantai keserakahan, Laozi tidak mengatakan bahwa kita harus membuang semua benda berharga, tetapi ia mengajarkan agar kita tidak menjadikan benda-benda tersebut pusat kehidupan. Dalam banyak kasus, benda berharga seperti emas, perhiasan, atau barang mewah lainnya menjadi akar dari konflik dan ketidakharmonisan. Ketika kita terlalu menghargai barang, kita menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan dan rasa puas berasal dari kepemilikan material. Padahal, semakin kita menginginkan sesuatu, semakin kita terjebak dalam lingkaran nafsu yang tak berujung. Relevansi dengan kehidupan modern. Dalam masyarakat modern, penghargaan terhadap barang berharga terlihat jelas melalui budaya konsumsi. Orang-orang berlomba-lomba memiliki barang terbaru, mobil mewah, gadget terkini, atau rumah yang megah. Ketika barang-barang ini dipamerkan sebagai simbol kesuksesan, mereka memicu perasaan iri bagi yang tidak memilikinya. Akibatnya, ada yang memilih jalan pintas seperti mencuri, menipu, atau berutang demi mengejar standar yang diciptakan oleh masyarakat. Aplikasi dalam kepemimpinan dan hidup sehari-hari. Pemimpin yang bijak akan mengarahkan perhatian rakyatnya pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti nilai-nilai kebajikan, kerjasama, dan kesejahteraan bersama, daripada mendorong obsesi terhadap kekayaan material. Dengan menciptakan masyarakat yang sederhana dan cukup, pemimpin tersebut mengurangi peluang munculnya konflik akibat perbedaan ekonomi. Sebagai individu, kita dapat menerapkan ajaran ini dengan cara 1. Tidak terobsesi dengan barang-barang mewah. 2. Menanamkan rasa syukur atas apa yang kita miliki. 3. Menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Refleksi pribadi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kebahagiaan saya bergantung pada apa yang saya miliki? Apakah saya terjebak dalam lingkaran pembelian untuk mencari validasi dari orang lain? Bagaimana saya dapat menemukan kebahagiaan tanpa menggantungkan diri pada benda-benda material? Kesimpulan dari bagian 2. Dengan tidak menghargai barang-barang berharga secara berlebihan, kita menciptakan kehidupan yang lebih sederhana dan damai. Keserakahan dan tindak kejahatan berkurang ketika masyarakat tidak terpaku pada benda-benda material sebagai sumber kebahagiaan. Laozi mengingatkan bahwa kekayaan sejati tidak berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari kedamaian batin yang bebas dari nafsu duniawi. Bagian 3.
menghindari pamer yang mengundang keserakahan. Dengan tidak memamerkan hal-hal yang mengundang nafsu serakah, akan mencegah orang dari kekalutan pikiran. Laozi memahami bahwa manusia adalah makhluk yang mudah tergoda oleh apa yang dilihat. Ketika sesuatu yang indah, mewah, atau menarik dipamerkan, hal itu tidak hanya memancing kekaguman, tetapi juga melahirkan keinginan untuk memilikinya. Dalam ajarannya, Laozi menekankan bahwa memamerkan hal-hal yang mengundang nafsu hanya akan menimbulkan ketidakpuasan dalam pikiran orang lain, menciptakan iri hati, dan bahkan memicu tindakan yang tidak diinginkan. Pamer sebagai akar kekacauan. Ketika seseorang memamerkan kekayaannya, ia tanpa sadar menciptakan standar baru yang membuat orang lain merasa kurang. Ketidakpuasan ini berubah menjadi tekanan mental bagi mereka yang merasa hidupnya belum cukup baik. Selain itu, pamer seringkali menjadi alat untuk mencari pengakuan dan membuktikan status sosial. Namun, dampaknya jauh dari positif. Pamer memisahkan, bukan menyatukan. Ia membangun jurang antara yang memiliki dan yang tidak memiliki. Fenomena modern, media sosial sebagai panggung pamer. Di era digital, media sosial menjadi tempat di mana pamer seringkali tak terelakkan. Orang-orang berbagi foto perjalanan mewah, barang mahal, atau kehidupan yang terlihat sempurna. Sayangnya, apa yang terlihat di permukaan seringkali hanya bagian kecil dari kenyataan. Bagi sebagian orang, melihat hal ini memunculkan rasa rendah diri atau bahkan keinginan untuk meniru, meskipun harus melampaui batas kemampuan mereka. Aplikasi dalam kehidupan dan kepemimpinan pemimpin yang bijak tidak memamerkan kekuatan atau kekayaan yang dimilikinya. Sebaliknya, ia berfokus pada memberikan manfaat bagi orang lain tanpa perlu sorotan. Dalam kehidupan pribadi, kita dapat belajar untuk menghargai kesederhanaan dan menemukan kebahagiaan tanpa perlu validasi dari orang lain. Untuk menghindari pamer, 1. Fokus pada nilai dan kontribusi, bukan tampilan luar. 2. Tahan keinginan untuk mencari pengakuan melalui hal-hal material. 3. Bangun rasa percaya diri yang berasal dari dalam, bukan dari apa yang dimiliki. Refleksi pribadi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya berbagi sesuatu untuk menginspirasi atau hanya untuk menunjukkan kelebihan saya? Bagaimana saya dapat menjalani hidup yang sederhana tanpa perlu membandingkan diri dengan orang lain? Kesimpulan dari bagian 3, dengan tidak memamerkan hal-hal yang mengundang nafsu serakah, kita dapat membantu mencegah kekacauan pikiran, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Laozi mengajarkan bahwa keindahan dan kebahagiaan sejati tidak perlu ditunjukkan untuk diakui. Hidup yang damai adalah hidup yang tidak terbelenggu oleh keinginan untuk memamerkan diri. Bagian 4. Prinsip kepemimpinan yang bijaksana. Maka sang budiman memerintah rakyatnya dengan mengosongkan hati pikirannya, mengenyangkan perutnya, melemahkan ambisinya, menguatkan tulangnya. Dalam bagian ini, Laozi menggambarkan karakteristik pemimpin yang bijaksana, yang memerintah tanpa memaksakan kehendak, tetapi dengan memahami kebutuhan rakyatnya secara mendalam. Pemimpin seperti ini tidak berusaha mengendalikan pikiran atau emosi rakyatnya dengan ambisi, melainkan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan mental mereka. Mengosongkan hati dan pikiran pemimpin yang baik membantu rakyatnya mengosongkan hati dari kekhawatiran dan kecemasan. Mengosongkan hati di sini bukan berarti membuat mereka tidak berpikir, tetapi mengarahkan mereka untuk tidak terlalu dibebani oleh keinginan atau ambisi yang berlebihan. Ketika hati dan pikiran bebas dari tekanan, seseorang dapat hidup dengan damai dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Mengenyangkan perut, bukan hanya pikiran Laozi menempatkan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama. Mengenyangkan perut berarti memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Dalam konteks modern, ini bisa diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Pemimpin yang baik tidak hanya memikirkan visi besar, tetapi juga memastikan kesejahteraan fisik rakyatnya. Melemahkan ambisi yang berlebihan.
ambisi seringkali menjadi bahan bakar kemajuan, tetapi jika tidak terkendali, ia dapat menjadi penyebab kehancuran. Laozi percaya bahwa pemimpin yang bijak tidak mendorong rakyatnya untuk berlomba-lomba demi ambisi pribadi yang berlebihan, karena ini hanya akan menciptakan konflik dan ketidakpuasan. Sebaliknya, ia mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kesederhanaan. Menguatkan tulang sebagai simbol ketahanan ungkapan, menguatkan tulang memiliki makna simbolis, yaitu membangun ketahanan fisik dan mental rakyat. Pemimpin yang baik memperkuat fondasi masyarakat, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun rasa kebersamaan. Dengan tubuh yang kuat dan pikiran yang tenang, masyarakat menjadi lebih stabil dan harmonis. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua adalah pemimpin, setidaknya bagi diri kita sendiri. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dengan 1. Memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting. 2. Melepaskan ambisi yang tidak perlu dan fokus pada kedamaian batin. 3. Membentuk ketahanan fisik dan mental melalui gaya hidup sehat dan pola pikir positif. Refleksi pribadi. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya lebih fokus pada ambisi daripada kebutuhan dasar saya? Apakah saya memberikan ruang bagi ketenangan dalam hidup saya, atau justru terus mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup? Kesimpulan dari bagian 4. Pemimpin bijak memerintah dengan harmoni, bukan kontrol. Dengan memenuhi kebutuhan dasar, melemahkan ambisi yang berlebihan, dan membangun ketahanan, ia menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Laozi mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan, tetapi tentang memberikan ruang bagi orang lain untuk hidup dengan damai. Bagian 5. Kesederhanaan sebagai kunci harmoni. Membuat rakyat dalam keluguan dan tanpa nafsu serakah. Membuat yang pandai tidak berani mengacau. Bertindak tanpa tindakan. Pada bagian ini, Laozi menutup pelajaran dengan mengajarkan bahwa kesederhanaan adalah fondasi harmoni dalam masyarakat. Ia percaya bahwa dengan menjaga keluguan dan menjauhkan nafsu serakah, masyarakat akan mencapai kedamaian alami. Tidak ada dorongan untuk saling mengalahkan, tidak ada ambisi yang merusak tatanan, dan tidak ada kekacauan yang disebabkan oleh ketidakpuasan. Menciptakan keluguan dan kehidupan yang sederhana. Keluguan bukan berarti kebodohan, tetapi kemurnian pikiran yang bebas dari ambisi dan kerakusan. Ketika seseorang hidup dengan cara yang sederhana, mereka tidak terbebani oleh keinginan untuk memiliki lebih dari yang mereka butuhkan. Dalam masyarakat yang sederhana, orang-orang hidup dengan saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, karena tidak ada persaingan yang tidak sehat. Menahan orang pandai untuk tidak mengacau. Dalam masyarakat yang penuh harmoni, bahkan mereka yang pandai tidak merasa perlu untuk mengacaukan tatanan yang ada. Orang-orang bijak memahami bahwa menciptakan kekacauan hanya akan membawa kerugian bagi semuanya. Dengan menciptakan lingkungan yang sederhana dan damai, pemimpin mencegah individu-individu cerdas menggunakan kemampuan mereka untuk hal-hal yang merusak. Prinsip Wu Wei, bertindak tanpa tindakan. Inti dari ajaran Laozi adalah Wu Wei, yang berarti bertindak tanpa tindakan. Bagi pemimpin, ini berarti tidak memaksakan kehendak, tetapi membiarkan segala sesuatu mengalir secara alami sesuai dengan sifat alaminya. Pemimpin yang menerapkan Wu Wei tidak perlu memerintah dengan keras atau mengendalikan setiap aspek kehidupan rakyatnya. Sebaliknya, ia menciptakan kondisi di mana harmoni terjadi secara spontan. Relevansi dalam kehidupan modern. Ajaran ini memiliki relevansi besar dalam kehidupan modern. Dalam masyarakat yang seringkali dipenuhi dengan tekanan untuk terus maju, memiliki lebih banyak, dan menjadi lebih unggul, Laozi menawarkan alternatif. Jalani hidup dengan sederhana, cukupkan diri dengan apa yang ada, dan biarkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan ritmenya. Sebagai individu, kita dapat menerapkan Wu Wei dengan 1.
tidak memaksakan diri untuk mencapai sesuatu di luar kemampuan kita. 2. Membiarkan hubungan, pekerjaan, atau situasi berkembang secara alami tanpa paksaan. 3. Fokus pada proses, bukan hasil. Refleksi pribadi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya hidup dengan kesederhanaan atau terjebak dalam ambisi dan keinginan yang tidak pernah cukup? Apakah saya memaksakan kehendak saya pada orang lain atau membiarkan mereka menemukan jalan mereka sendiri? Kesimpulan dari bagian 5. Kesederhanaan adalah kunci dari harmoni sejati. Dengan menjauhkan masyarakat dari nafsu serakah, mendorong keluguan, dan menerapkan prinsip Wu Wei, pemimpin menciptakan kondisi di mana kedamaian terjadi secara alami. Laozi mengajarkan bahwa harmoni tidak memerlukan kontrol yang ketat. Cukup dengan menciptakan keseimbangan dan memberi ruang bagi alam untuk berjalan sesuai sifatnya. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat memimpin diri kita sendiri dan orang lain menuju kehidupan yang lebih damai dan seimbang. Harmoni bukanlah sesuatu yang dipaksakan, tetapi sesuatu yang ditemukan dalam kebebasan dan kesederhanaan. Penutup, harmoni dalam kesederhanaan. Setelah menelusuri kelima bagian ini, kita dapat melihat bagaimana ajaran Laozi dalam bab 3 Tao Te Ching adalah sebuah peta untuk menemukan kedamaian sejati, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat. Dengan melepaskan dorongan untuk memuliakan yang pintar, menghargai barang-barang berharga, memamerkan hal-hal yang mengundang keserakahan, serta mengarahkan hidup pada prinsip kesederhanaan, Laozi menunjukkan jalan menuju harmoni yang tidak dipaksakan, tetapi muncul secara alami. Pelajaran yang relevan untuk kehidupan modern. Di dunia saat ini, di mana ambisi seringkali menjadi ukuran kesuksesan, ajaran Laozi memberikan perspektif yang berbeda. Ia tidak melarang kita untuk maju atau berkembang, tetapi ia mengingatkan bahwa kemajuan sejati tidak datang dari kerakusan atau keinginan untuk menguasai, melainkan dari keselarasan antara kebutuhan dan tindakan kita. Dengan prinsip ini, kita tidak hanya menghindari kekacauan di luar diri, tetapi juga ketidakpuasan dalam hati. Menghidupkan prinsip kesederhanaan dalam diri Laozi mengajarkan bahwa harmoni dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita berharap menciptakan kedamaian di dunia luar, kita harus terlebih dahulu menciptakan keseimbangan di dalam hati kita. Mulailah dengan 1. Melepaskan obsesi untuk dihormati atau diakui. 2. Menjauhkan diri dari gaya hidup materialistik yang berlebihan. 3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain, tetapi memberikan ruang untuk mereka berkembang. 4. Menghargai apa yang sudah ada, alih-alih terus mencari lebih banyak. Refleksi untuk diri sendiri. Apa yang sesungguhnya kita cari dalam hidup ini? Apakah kebahagiaan yang kita kejar benar-benar berasal dari luar diri, atau justru dari dalam? Bab 3. Tao Te Ching mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati bukanlah sesuatu yang dikejar, tetapi sesuatu yang muncul ketika kita melepaskan beban ambisi dan menjalani hidup dengan kesederhanaan. Kesimpulan akhir hidup dalam harmoni tidak berarti hidup tanpa tujuan, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah yang kita ambil selaras dengan kebutuhan kita, bukan nafsu kita. Ajaran Laozi adalah pengingat bahwa kesederhanaan, keluguan, dan kebebasan dari ambisi yang tidak perlu adalah jalan menuju kehidupan yang damai. Pada akhirnya, bab 3 mengajarkan kepada kita bahwa Wu Wei, bertindak tanpa tindakan, adalah kunci untuk menciptakan harmoni. Tidak perlu memaksakan kehendak, cukup berjalan bersama alur alami kehidupan. Dengan begitu, kita tidak hanya menemukan kedamaian untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan pengaruh positif kepada dunia di sekitar kita. Pertanyaan untuk renungan: bagaimana kita dapat mulai mengadopsi prinsip kesederhanaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita siap melepaskan ambisi yang berlebihan demi menemukan kebahagiaan yang lebih sejati? Jalan Tao adalah jalan menuju harmoni, dan langkah pertama selalu dimulai dari diri kita sendiri.